Gereja ada bukan bagi dirinya sendiri. Halo sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara pembangunan jemaat kerjasama YKB, GKI, dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tema Gereja sebagai Paguyuban. Sahabat YKB, gereja adalah komunitas pengharapan di dalam Kristus. Kasih setia Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan kita. Di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bersama. Dalam Dia, saat ini kita disertai Allah dalam segala hal dan bersama Dia, masa depan itu sungguh ada. Komunitas umat merupakan persekutuan atas dasar pengalaman akan Allah yang mendorong setiap anggotanya saling menerima dan berbagi satu sama lain. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan bagaimana komunitas umat Allah memiliki pengalaman yang sama pada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai dasar pertumbuhan bersama. Pada ayat 41 dikatakan bahwa jumlah orang yang percaya bertambah menjadi 3.000 jiwa. Pertambahan itu terjadi setelah orang-orang di Yerusalem mendengar khotbah Petrus. Karena itu perikop ini dimulai dengan kalimat, orang-orang yang menerima perkataan para rasul itu memberi diri dibaptis. Dari situ kemudian mereka menjadi komunitas yang khas, yang disukai semua orang. Apa latar belakang yang membuat mereka menerima perkataan para rasul? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 disebutkan bahwa mereka yang telah mendengar kabar baik itu kemudian bertanya, apa yang harus kami perbuat? Itulah titik awal mereka menjadi persekutuan yang unik dan khas untuk memenuhi panggilan menjadi komunitas yang bersaksi tentang Kristus. Mereka harus bersaksi tentang Kristus. Kesaksian itu dilakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama. Maka sebagai persekutuan mereka bersehati untuk mewujudkan panggilan bersama. Bagaimana cara mewujudkannya? Pada ayat 42 dan 46 dikatakan mereka selalu berkumpul untuk bertekun dan sehati dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti dan berdoa. Ibadah di rumah Tuhan itu kemudian dilanjutkan dengan ibadah keluarga di rumah. Ada persekutuan, kita mengenal dengan kata koinonia. Persekutuan itu dibina baik di tempat ibadah maupun di tengah keluarga. Bersekutu di sini bukan sekadar berkumpul untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingan sendiri, bukan. Bersekutu di sini adalah dalam rangka ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengabdian untuk memberi yang terbaik. Bukan sekadar datang menikmati dan memuaskan kepentingan diri sendiri. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam doa. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai paguyuban merupakan komunitas yang saling menerima, dipanggil untuk menjalankan perutusan Allah. Di tengah dunia yang sedang berjuang saat ini, saling menerima di antara kita mesti dihidupi terus-menerus dengan semangat kasih dan diwujudkan
dalam aksi yang nyata, yaitu hadir bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam kesatuan hati, kita bergotong royong, saling bertolong-tolongan dan hadir di tengah masyarakat untuk berpulih bersama. Kehidupan gereja sebagai paguyuban akan memungkinkan gereja menjadi komunitas yang membuat kehidupan jemaat menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati. Kehidupan itu adalah yang pertama, dinamis. Jemaat yang dinamis adalah jemaat yang menghargai keberadaan gereja baik dalam tataran formal maupun dalam gerak non-formal. Suasana ini menjadikan semua anggota gereja mewujudkan cinta pada gereja. Cinta gereja merupakan daya penggerak bagi setiap anggota untuk mewujudkan panggilan menggereja. Yang kedua, terbangunnya komunikasi timbal balik ke segala arah. Gereja yang guyup atau menyatu dalam kasih menjadi ruang yang menyenangkan bagi semua orang untuk berbagi pengalaman kehidupan. Di sini tidak ada rasa takut untuk berbagi. Pola komunikasi yang timbal balik menjadikan semua saling melengkapi karena semua sadar semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang ketiga, memungkinkan pertumbuhan yang ideal. Orang-orang yang dipenuhi rasa cinta akan berupaya melakukan yang terbaik bagi gerejanya. Ada keberanian melakukan pembaharuan-pembaharuan demi jemaat mewujudkan kehidupan gereja yang ideal sesuai dengan visi, misi gereja dan kehendak Allah. Keempat, menjadi media menggiatkan anggota jemaat untuk menghayati kekristenan secara berpengaruh dalam masyarakat. Panggilan gereja adalah untuk mewartakan kabar baik di tengah dunia yang terus berkembang dan berubah. Gereja ada bukan bagi dirinya sendiri. Gereja dipanggil untuk berdampak, maka dari itu gereja yang hidup adalah gereja yang menghidupi persekutuan kasih. Dan itu akan menjadi media yang mengingatkan semua anggota jemaatnya supaya ingat pada panggilannya, yaitu menjadi berkat. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.